Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali kita beribadah secara online bersama dengan keluarga dan semua orang yang ada dalam rumah kita. Tapi kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh maka kita akan menemukan Tuhan. Dan biarlah sore hari ini kita pun membuka hati kita untuk kita menemukan Tuhan dalam ibadah kita sore hari ini. Mari kita persiapkan hati kita. Tuhan Allah kita yang hidup. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari sama-sama katakan, aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa
Syukur, syukur. Terima kasih Tuhan. Meskipun keadaan tidak selalu pasti, tapi kami mau pastikan bahwa kami tidak akan pernah jauh dari Tuhan. Kami mau selalu dekat dengan Tuhan. Dan sore hari ini pun kami mau semakin dekat dengan Tuhan. Membawa hati kami selalu bersemangat beribadah. Membawa hati kami menikmati hadirat Tuhan. Karena itulah kekuatan di dalam hidup kami. Kekuatan di dalam jiwa kami. Dan sore hari ini pun seluruh jemaat Tuhan dari rumah mereka masing-masing bersama-sama dengan seluruh keluarga datang menghadap Tuhan. Kami yakin meskipun secara fisik kami tidak bersama-sama, tetapi secara roh kami tetap bersama-sama datang memuji dan menyembah Tuhan. Hadirlah di dalam ibadah kami, di rumah-rumah, di hati kami terlebih Tuhan. Sehingga kami mendapatkan perjumpaan pribadi dengan Tuhan dalam ibadah kami sore hari ini. Terima kasih. Biarlah kami menemukan rencana Tuhan dalam hidup kami. Dan kami pun menemukan bahwa diri kami ini ada di dalam pikiran Tuhan. Ada di dalam rencana Tuhan. Dan memastikan diri kami untuk terus mengiring Tuhan seumur hidup kami. Berkomitmen mengiringmu seumur hidup kami. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu,
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hidup kami ini menjadi sebuah misteri, di mana kami menjalaninya dengan pengetahuan yang sangat terbatas. Tetapi kami tahu bahwa kematian adalah sebuah realita yang harus kami hadapi. Karena itu kami mau hidup kami ini menjadi sebuah kepastian di dalam rencana Tuhan. Dan kematian kami adalah sebuah perjumpaan yang kekal bersama dengan Tuhan. Biarlah setiap kami jemaat Tuhan mendengarkan firman yang sebentar akan ditaburkan. Menjadi tuntunan kami menjalani hari-hari kami, menjalani hidup kami. Sehingga kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kami masing-masing. Menggenapi setiap rencana Tuhan yang besar. Dan Tuhan mendapati kami masing-masing orang-orang yang sungguh kepada Tuhan. Terima kasih. Allah Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Berbicara lembut lewat firman yang akan ditabur. Dan kami mau menerimanya dengan segenap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom kekasih Tuhan, hari ini kita ibadah di rumah kita masing-masing. Dan kita terus berdoa supaya bangsa kita ini segera dapat melewati pandemi ini dengan baik. Dan sekali lagi saya mengingatkan bahwa sepanjang bulan September ini kita punya tema on condition, bersyarat. Minggu pertama kita sudah belajar tentang unconditional love, kasih yang tidak bersyarat. Kemudian yang kedua kita bicara tentang syarat menjadi murid Kristus. Yang kedua minggu ketiga kita bicara tentang syarat untuk menjadi pemenang. Dan hari ini, minggu terakhir di bulan September ini kita belajar tentang syarat untuk diberkati. Mari kita lihat Alkitab kita masing-masing dalam Ulangan pasal 28. Ulangan pasal 28 mulai ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-13. Ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, ke dalam lumbungmu, dan ke dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam segala jerih payahmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan padamu hari ini, kau lakukan dengan setia. Kekasih Tuhan, ayat-ayat ini sudah tidak asing bagi kita bagaimana Tuhan membuat perjanjian dengan Musa dan bangsa Israel. Mereka akan menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Sama dengan kita. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, janji ini pun berlaku bagi kita. Kita akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Namun demikian,
dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, kita menemukan ada syarat untuk diberkati oleh Tuhan. Syarat yang pertama adalah mendengar firman Tuhan. Dalam Ulangan 28 ayat 1 dan 2 saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Perhatikan baik-baik Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi kalau kita mau diberkati Tuhan, maka syarat yang kita harus lakukan adalah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan membuat telinga kita, menciptakan telinga kita, supaya kita bisa mendengarkan informasi dengan baik. Tetapi Bapak Ibu Saudara, telinga kita hari-hari ini tidak digunakan untuk mendengar dengan baik. Kita disibukkan dengan mendengar gosip atau fitnah. Telinga kita lebih sibuk mendengar hoak atau cerita-cerita yang berbau mistis ataupun berbau negatif. Jadi seakan-akan telinga kita ini lebih suka dengan hal-hal yang bukan firman Tuhan. Padahal kalau kita mau menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan, maka kita harus menggunakan telinga kita dengan baik. Kata mendengarkan dan menggunakan kata Yunani sama yang artinya adalah mendengar dengan tujuan. Jadi ketika Tuhan membuat telinga kita, ketika Tuhan menciptakan telinga kita, tujuannya adalah mendengar dengan tujuan, mendengar dengan baik, mendengar sesuatu yang baik dengan tujuan yang baik. Tujuannya apa ketika kita mendengar? Tujuannya adalah mendengar firman Tuhan dengan baik, dengan tujuan untuk mengerti. Jadi ketika firman Tuhan diberitakan seperti saat ini, Bapak Ibu Saudara ibadah di rumah masing-masing, tujuannya adalah supaya telinga kita ini mendengar dengan mengerti. Mengerti, memahami apa yang dimau Tuhan lewat firman Tuhan. Kemudian mendengar juga punya pengertian, mendengar untuk taat. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, kita harus memahami, kita menyimak firman Tuhan itu dengan baik, kita memahami dengan baik, dan kemudian kita mentaati firman Tuhan. Mendengar, menggunakan kata sama tadi, bertujuan adalah memproklamasikan, mempublikasikan, artinya memberitakan, membagikan kepada orang lain. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, maka kita tidak bisa mendengar cuma sekedar mendengar, kemudian masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, atau masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, atau malah masuk ke telinga kanan, keluar lagi ke telinga kanan. Masuk dari telinga kiri, keluar lagi dari telinga kiri. Tapi biarlah semua kita mendengar firman Tuhan dengan tujuan yang benar seperti yang Tuhan mau, yaitu mendengar untuk mengerti firman Tuhan itu, mendengar untuk memahami firman Tuhan, mendengar untuk mentaati apa yang Tuhan mau bagi kita, mendengar dengan tujuan untuk memberitakan. Jadi kalau kita mendengar baik-baik, mendengar dengan memahami, mendengar dengan tujuan untuk taat melakukan, maka kita akan memberitakan firman Tuhan, membagikan kepada orang lain. Bukankah firman Tuhan itu memerintahkan kepada kita, kalau keluarga kita mau diberkati, kalau anak cucu kita mau diberkati, maka kita harus menceritakan kepada anak cucu kita di saat kita berjalan, di saat kita duduk, di saat kita di dalam rumah, di saat kita berkumpul bersama, di saat kita dalam perjalanan, menceritakan, membagikan firman Tuhan, supaya anak cucu kita pun diberkati. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, maka syarat yang pertama adalah
mendengar firman Tuhan. Kemudian syarat yang kedua, kalau kita mau menjadi orang yang diberkati Tuhan, ada dalam Ulangan 28 ayat yang pertama tadi. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat ini diulang lagi di dalam ayat yang ke-13, Ulangan 28 ayat 13. Perhatikan baik-baik. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Kau lakukan dengan setia. Syarat yang kedua kalau kita mau diberkati Tuhan adalah melakukan firman Tuhan. Dalam bahasa Inggris dua kata ini diterjemahkan dengan to observe and to do all his commandment. Artinya menyelidiki dan melakukan. Menyelidiki dan melakukan. Menyelidiki itu maksudnya adalah merenungkan. Mazmur pasal 1 itu berkata begini, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Artinya kalau kita mau menjadi orang yang diberkati Tuhan, maka kita harus berani untuk merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu dengan tepat. Tadi dalam Ulangan dikatakan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya melakukan dengan tepat. Kalau kita mendengar firman Tuhan untuk mengerti, untuk memahami, untuk melakukan, maka kita lewat pemahaman itu akan melakukan firman Tuhan dengan tepat. Nah, mari saudara kita merespon firman Tuhan ini dengan baik. Merenungkan firman Tuhan dan melakukan. Hari-hari ini banyak orang yang pintar berkata-kata tentang firman Tuhan. Firman Tuhan diperdebatkan. Masing-masing merasa diri paling benar. Kemudian banyak orang yang pintar menyalahkan orang lain dengan menggunakan ayat-ayat firman Tuhan untuk membenarkan dirinya sendiri. Saudara, biarlah kita kalau mau diberkati oleh Tuhan, kita tidak hanya pintar berkata-kata tentang firman Tuhan. Kita tidak hanya pintar berdebat dengan orang lain tentang firman Tuhan. Kita tidak hanya pintar firman Tuhan untuk menyalahkan orang lain dan membenarkan diri kita sendiri. Tapi biarlah Tuhan melihat kita sebagai orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam dan melakukannya dengan benar seperti yang Tuhan mau. Melakukan firman Tuhan itu berarti taat. Ketaatan melakukan firman Tuhan itu secara mutlak. Jadi kalau kita berkata aku mau taat kepada firman Tuhan, tapi kita memilih-milih firman Tuhan yang baik, yang menyenangkan, kita lakukan, kita amini, kita berkata haleluya, puji Tuhan. Tetapi ketika firman Tuhan itu menegur, kita merasa sakit hati dan kemudian ndak usah firman Tuhan. Ya sudah ndak usah ibadah lagi. Nah itu namanya bukan taat. Ketaatan adalah melakukan firman Tuhan secara mutlak. Taat berarti sukarela, sukacita melakukan firman Tuhan. Jadi ketika kita melakukan firman Tuhan bukan dengan paksa, bukan dengan ketakutan juga, bukan. Tetapi dengan rela, dengan sukacita karena kita mencintai dan mengasihi Tuhan. Ketika kita melakukan firman Tuhan, maka tidak boleh ada iri hati dalam hati kita. Kenapa kok ada iri hati? Kita melihat bahwa kenapa orang itu tidak melakukan firman Tuhan, sedangkan aku harus melakukan firman Tuhan. Berkat Tuhan itu masing-masing berbeda. Kalau kita mau diberkati, lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh tanpa iri hati dengan orang lain. Iri hati itu menyakitkan diri sendiri. Iri hati itu mengeringkan tulang, membuat badan kita sakit, hati kita sakit, pikiran kita sakit.
dan kita tidak diberkati Tuhan. Dan Alkitab mencatat begini bahwa iri hati itu akan melahirkan pertengkaran. Karena di mana ada iri hati, di situ ada pertengkaran, di situ ada perpecahan. Baiklah kita bukan orang yang termasuk iri hati, tapi kita melakukan firman Tuhan dengan mutlak, dengan sukacita, dengan sukarela, dengan cinta kepada Tuhan. Kemudian taat itu berarti fokus kepada Tuhan. Ada begitu banyak alasan yang membuat kita tidak melakukan firman Tuhan. Ada begitu banyak alasan yang mungkin membuat kita ini tidak sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Tapi biarlah kita fokus kepada Tuhan. Kalau kita fokus kepada Tuhan, maka satu-satunya alasan kita melakukan firman Tuhan adalah kita sukacita, kita cinta kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Lalu sebenarnya berkat Tuhan itu seperti apa? Kalau kita membaca Ulangan 28 tadi, maka saya simpulkan ada begitu banyak berkat Tuhan yang bisa kita nikmati kalau kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya dengan baik. Ada begitu banyak berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu tidak melulu materi. Berkat Tuhan itu tidak melulu duit. Berkat Tuhan itu tidak melulu properti, rumah yang banyak, mobil yang mewah dan banyak. Bukan cuma itu. Kita artinya sedang mengecilkan berkat Tuhan. Kalau kita beranggapan bahwa berkat Tuhan itu cuma materi. Ada begitu banyak orang yang kecewa dengan Tuhan ketika dia datang ibadah tapi belum diberkati. Ada begitu banyak orang yang mudah menyalahkan orang lain. Mudah menyalahkan gereja, mudah menyalahkan teman seiman, saudara seiman, mudah menyalahkan hamba Tuhan karena merasa dia tidak diberkati. Kenapa? Karena fokusnya salah. Diberkati itu bukan melulu materi. Kalau orang berpikir bahwa diberkati itu materi, dia pertama mengecilkan berkat Tuhan. Yang kedua, dia akan menumbuhkan sakit dalam hati. Dia akan mudah menyalahkan orang lain. Dia mudah menyalahkan gereja. Dia mudah menyalahkan hamba Tuhan. Kalau dalam Ulangan 28 tadi kita lihat, maka ada begitu banyak berkat Tuhan yang bisa kita nikmati kalau kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya dengan tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Berkat Tuhan yang pertama itu adalah keselamatan jiwa kita. Saudara, yang terutama bagi kita adalah keselamatan jiwa. Kita bisa memiliki segala hal di muka bumi ini. Tetapi kalau jiwa kita tidak selamat, maka sia-sialah semua yang kita punya di muka bumi ini. Kita berjerih lelah untuk mencapai semua prestasi, semua harta yang kita miliki hari ini. Tapi kalau jiwa kita tidak selamat, maka semuanya sia-sia. Itu sebabnya keselamatan jiwa adalah berkat yang terutama bagi kita. Yang kedua, berkat itu adalah berkat kesehatan. Di era pandemi ini banyak orang yang sakit. Banyak orang yang sehat tiba-tiba sakit. Orang sehat tidak merasa sakit tapi sebenarnya sakit. Kesehatan itu hal yang utama. Kalau kita sakit kemudian kita masuk rumah sakit. Duit kita yang banyak, yang mungkin bermiliar-miliar, tidak ada harta, tidak ada artinya. Kita lebih mengutamakan kesehatan kita daripada duit kita. Karena itu mari, kalau hari ini kita diberikan kesehatan oleh Tuhan, hari ini kita masih bisa beribadah, hari ini kita bisa berkumpul dengan keluarga kita, itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa bagi kita. Jangan iri dengan orang lain. Tapi nikmati berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Yang berikutnya, tadi berkat keselamatan jiwa, berkat kesehatan. Berkat berikutnya adalah damai, sejahtera, dan sukacita. Saudara boleh tanya orang-orang hebat, orang-orang terkenal, orang-orang yang punya duit banyak, orang-orang yang punya jabatan yang hebat. Tanya mereka, jujur dalam hati mereka, apa sebenarnya yang mereka mau?
Pasti jawabannya adalah damai sejahtera. Kenapa? Karena jabatan tidak pernah bisa membeli damai sejahtera. Jabatan tidak pernah membuat dia sukacita. Harta yang banyak, duit yang banyak tidak bisa menggantikan damai sejahtera. Damai sejahtera itu dicari oleh semua. Tapi berbahagialah kita kalau kita mendengar firman Tuhan dengan baik, melakukan firman Tuhan dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, maka Tuhan akan melimpahi damai sejahtera dan sukacita di dalam hidup kita. Yang kemudian berkat yang berikutnya adalah keluarga sejahtera dan bahagia. Saudara, ada begitu banyak keluarga hebat. Dia punya jabatan yang baik, dia populer, dia punya duit yang baik, dia punya fasilitas yang baik. Tapi kalau keluarganya kacau balau, maka dia tidak menikmati keluarga yang sejahtera dan bahagia. Keluarga itu ibarat surga bagi kita. Keluarga kita adalah surga kita. Tetapi sebaliknya, kalau keluarga kita tidak takut Tuhan, maka keluarga kita itu seperti neraka. Saudara tinggal pilih, mau keluarga saudara seperti surga atau neraka. Kalau saudara mau keluargamu diberkati Tuhan, sejahtera, bahagia, ajari seluruh keluargamu untuk mendengar firman Tuhan dan melakukan firman. Kemudian berkat yang terakhir adalah berkat materi. Jadi kalau hari ini Tuhan memberikan berkat materi, rumah, materi, kendaraan yang baik, uang yang cukup, maka itu adalah berkat yang bukan yang terutama, bahkan itu berkat yang kemudian, bonus yang Tuhan beri kepada kita. Berkat materi itu bonus. Bagi kita orang yang mengasihi Tuhan, bagi kita orang yang mendengar, memberikan telinga kita untuk mendengar firman Tuhan dengan baik dan melakukan firman Tuhan dengan benar, maka bonusnya adalah berkat materi. Dan bagi kita berkat materi itu akan disiapkan, bonus dilimpahkan kepada kita. Jangan khawatir bahwa Tuhan itu akan memberikan, melimpahkan, dan bahkan kita akan dikejar oleh berkat. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, fokuskan diri kita untuk kita menjadi orang yang diberkati dengan mendengar firman Tuhan dengan baik dan melakukannya dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur hari ini dapat beribadah meskipun di rumah kami masing-masing. Kami melihat dan menikmati kebaikan Tuhan atas hidup kami dan keluarga kami. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong, biarlah Tuhan kami menjadi bangsa yang tangguh, yang kuat. Berikan pemimpin-pemimpin kami hikmat untuk dapat menyelesaikan, mengatasi pandemi ini dengan baik. Kami bersyukur Tuhan tempatkan kami di bangsa ini, bangsa Indonesia. Dan biarlah Tuhan, setiap kami memainkan peranan kami yang baik dalam bangsa ini, mulai dari yang terkecil, yaitu dalam keluarga kami. Tuhan tolong kami untuk kami menjadi orang-orang yang belajar mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sehingga kami menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa, angkat tangan saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di dada. Dan tangan kirimu angkat tinggi. Tuhan, kami berdoa buat anak-anakmu jemaat Tuhan yang hari ini sakit. Tuhan tolong jamaah berikan kesembuhan. Karena darah Yesus masih sanggup untuk menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus yang sakit disembuhkan. Kami yang hari ini dalam kesusahan, Tuhan tolong hibur. Hari ini yang lemah Tuhan kuat. Yang dalam pergumulan persoalan Tuhan memberikan jalan keluar. Yang dalam kekurangan diperkaya oleh Tuhan. Kami semua menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan.
karena kami memberikan telinga kami untuk mendengar baik-baik firman Tuhan. Dan seluruh hidup kami melakukan firman Tuhan dengan tepat seperti yang Tuhan mau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong supaya kami bangsa ini segera melewati pandemi ini. Dan biarlah Tuhan mengawal setiap anak Tuhan untuk kami tetap sehat, untuk kami tetap kuat. Kami dapat beraktivitas, kami dapat beribadah. Dan biarlah takut akan Tuhan menguasai hati dan pikiran kami. Angkat tangan saudara. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, cinta kasih dari putranya tunggal Yesus Kristus dalam persekutuan, penghiburan, perlindungan Roh Kudus, sejak saat ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kali yang kedua. Yang percaya berkata, amin.